Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini akan saya sampaikan terkait dengan panduan dasar untuk membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan CI atau Code Editor versi 3, karena Code Editor sekarang ada versi 3 dan versi 4. Untuk pada latihan ini kita coba menggunakan versi 3 terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman mau mencoba menggunakan yang versi 4, nanti kita siapkan di video berikutnya. Video ini kami sampaikan untuk tutorial dasar atau basic untuk pengenalan framework PHP dengan menggunakan CI3. Di sini kami sampaikan terkait dengan bagaimana mulai dari membuat database, kemudian mencoba untuk membuat model, controller, dan juga untuk view di dalam CI3 ini. Yang pertama kita download dulu versi CI3 nya. Ini kita download, kemudian nanti setelah kita download kita akan dapat ini master dari CI3 nya. Ini kita pindahkan, kemudian kita ke htdoc, kita siapkan foldernya. Misalnya contoh kita buat folder latihan mahasiswa. Ini kita buka, kemudian kita paste di sini. Nah, ini sudah kita pindahkan c htdoc lat mahasiswa. Kemudian ini kita minimize, kita coba buka di sini localhost lat mahasiswa. Nah, ini berarti database CI nya sudah jalan ya. Ini sudah muncul di welcome to CI. Sekarang kita kembali ke database dulu, kita siapkan database nya. Oh sebentar, sebelum kita ke database, pada panduan kali ini atau pada video tutorial ini sebenarnya ada tiga website yang saya gunakan. Yang pertama CI tadi untuk mendownload CI masternya, dan tadi kita sudah selesai. Kemudian kita akan mengikuti panduan atau tutorial dari petanikode.com. Di sini sebenarnya sudah lengkap, cuman ini dalam bentuk artikel. Nah, ini saya coba untuk membuat video biar nanti untuk teman-teman pemula di dalam CRUD dengan CI3 harapannya lebih mudah dipahami seperti itu. Di sini sebenarnya dari artikel sudah disebutkan bahwa daftar pekerjaan atau apa yang akan kita lakukan adalah pertama membuat database, kemudian mengkonfigurasi CI nya atau code editor-nya, kemudian membuat model, membuat controller, membuat view. View nanti ada form untuk add, untuk edit, dan juga untuk hapus. Oke, ini untuk tujuannya atau yang akan kita lakukan. Jadi yang sekarang kita akan membuat database terlebih dahulu. Ini kita buka, di sini kita coba membuat database, new database. Database-nya misalnya db lat mahasiswa. Kemudian ini kita oke. Di sini muncul di lat mahasiswa. Sekarang kita akan membuat tabel, new tabel. Misalnya mahasiswa, nanti di sini ada ID mahasiswa dengan tipenya integer, misalnya nilainya 5, kemudian ini menjadi primary. Kemudian tambahkan misalnya nama mahasiswa, ininya varchar, misalnya ini 100, kemudian jenis kelamin, ini juga varchar, misalnya ini 50, kemudian alamat varchar, kemudian nomor atau email aja, misalnya email 50, ini nomor HP. Oke, ini tabelnya kurang lebih seperti ini. Ini kita simpan aja, kita save dengan nama tbl mahasiswa. Oke, jadi ini kolom-kolom yang nanti akan kita gunakan atau akan kita isi. Sekarang kita kembali ke halaman ini. Membuat database sudah, sekarang kita akan mengkonfigurasi CI. Oke,
Ini tapi sudah. Kita coba sekarang untuk mengkonfigurasi CI nya. Oke, kita ke Visual Studio Code aja di sini. Kemudian kita coba add folder, open folder dari htdoc, kemudian tadi ada lat mahasiswa. Nah, ini kita buka. Oke, yang pertama yang perlu kita konfigurasi adalah dari menu application, kemudian config. Nah, di sini kan ada base URL. Ini kita isi dengan localhost garis miring lat underscore mahasiswa. Ini kita isikan sama dengan yang tadi kita panggil di sini, atau ini kita kopikan. Ini bisa kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Ini sama seperti ini. Kemudian ini kita simpan. Yang pertama config, kemudian yang kedua kita klik di autoload. Autoload ini ada dua yang perlu kita isi. Pada pertama ini, yang pertama ini kita panggil database. Jadi ini kita database, kita panggil seperti ini, library database, karena kita akan mengelola database. Kemudian nanti di beberapa action itu kita akan memanggil URL. Maka di sini kita panggil URL. Ini untuk config, kemudian autoload, kemudian yang terakhir dari folder config yang kita ubah adalah database. Database kita isikan di sini, ada username-nya misalnya root, passwordnya juga misalnya root, kemudian ini adalah db lat mahasiswa. Ini adalah nama database yang kita kelola tadi. Nama database-nya di mana? Database-nya bisa kita cek di sini, db lat mahasiswa. Kalau tabelnya nanti adalah tbl underscore mahasiswa. Ini untuk isi-isi kolomnya. Ini nanti yang akan kita kelola di dalam aplikasi ini. Jadi ini kita sesuaikan nama database-nya. Kemudian ada dua library yang kita panggil. Yang pertama URL, kemudian yang kedua adalah database. Kemudian pada config itu kita tentukan URL atau base URL-nya. Oke, sampai di sini 3 file dari folder config sudah kita sesuaikan. Ini kita tutup aja. Oke, kemudian kita coba panggil dulu di sini, kita refresh apakah bermasalah atau tidak. Oke, sudah kita refresh dan tidak ada masalah. Kita kembali ke tutorial dari petani kode, konfigurasi database sudah. Kemudian sekarang kita akan membuat model untuk tabel. Model di sini sebenarnya sudah diberikan contoh. Jadi di sini ada ini bisa kita copy seperti ini. Kemudian kita akan ke application, model kita cari, kita membuat di sini new file, misalnya mahasiswa underscore model.php. Ini kita tambahkan, kita paste dari yang panduan tadi. Ini tinggal kita ganti. Jadi misal di sini kita ganti mahasiswa, jangan lupa nama kelas yang ada di sini sama dengan nama file yang di sini. Tabelnya adalah tbl mahasiswa. Kemudian di sini tadi kita isi dengan ID mahasiswa. Ini kita samakan dengan yang ada di sini. Jadi ID mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, email, nomor HP. Ini kita sesuaikan. Nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin, kemudian tadi alamatnya, alamat, kemudian email, kemudian nomor HP. Kita cek ID mahasiswa, nama, jenis kelamin, alamat, nomor handphone. Ini kita cek di sini ID mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, email, nomor handphone, atau sama dengan di desain di sini ya. ID mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat,
email, nomor handphone. Oke, kita kembali ke sini. ID mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, email, nomor handphone. Kemudian pada function rule ini kita kunci apa-apa saja yang dibutuhkan atau kita wajibkan. Jadi misalnya kita wajibkan adalah nama mahasiswa, kemudian berarti ini nama mahasiswa. Kemudian ini kita 2 kolom aja yang kita wajibkan, yaitu jenis kelamin, berarti ini jenis kelamin. Oke, rule-nya kita coba 2. Kemudian get all sudah tidak perlu, get by ID ini kita ganti. Ini kita kopikan dari sini, ID mahasiswa, ID. Oke, sekarang kita save. Ini menjadi ID mahasiswa, ini menjadi nama mahasiswa, ini menjadi jenis kelamin, kemudian ini alamat. Ini kita copy dulu, ada email, kemudian ini nomor HP. Oke, sorry, ini kita hapus karena ID-nya tadi kita sudah set auto increment ya di sini. Jadi ini kita set auto increment. Maka kalau sudah dibuat auto increment, maka penomoran ID mahasiswa ini sudah otomatis by database. Jadi nggak perlu kita gunakan di input ini. Jadi ini kita cek, ini nama mahasiswa, kemudian ini jenis kelamin, ini kita ganti dengan alamat, ini email, ini nomor HP. Oke, ini nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, email, nomor handphone. Oke, ini kita copy, kita pakai untuk di kolom edit di sini. Jangan lupa ini dilengkapi dengan ID mahasiswa, ID mahasiswa, karena untuk edit ini kita butuhkan key, maka key-nya itu kita pakai ID mahasiswa. Jadi ID mahasiswa, kemudian ini juga kita copy, produk ID kita ganti, ID-nya sudah. Jadi ini untuk model. Jadi yang pertama kita kasih nama mahasiswa model, tabelnya tabel mahasiswa, kolom-kolomnya ini ada ID, ada nama, jenis, alamat, dan seterusnya. Ini rule yang nanti akan kita panggil atau kita pakai untuk mengunci bahwa kolom itu harus diisi ketika melakukan penambahan data. Kemudian get all itu nanti kita panggil rekap dari data mahasiswa. Kemudian get by ID ini kita pakai ketika nanti edit. Function save ini kita pakai untuk menyimpan, menambahkan ke dalam tabel. Update ini ketika nanti kita gunakan untuk mengupdate record yang kita pilih. Kemudian delete itu untuk menghapus. Oke, sampai di sini pembuatan modelnya sudah selesai. Kita bisa kembali mengikuti tutorial yang ada di Petani Kode. Kita bisa lanjutkan ke membuat controller. Oke, setelah membuat model, kita akan membuat controller. Controllernya ada di sini. Sekarang ini kita copy juga controllernya, mulai dari sini sampai ke bawah di sini. Oke, kita copy, kemudian kita bikin controller di sini. Jadi di sini kita new file, di sini mahasiswa.php. Jangan lupa huruf pertama kita buat kapital. Oke, ini kita sesuaikan. Produk ini kita ganti dengan mahasiswa. Kemudian ini kita ganti dengan mahasiswa model seperti yang tadi sudah kita bikin. Ini bisa kita copy, nanti kita masuk juga di sini untuk get all. Kita masuk di sini, ada juga di sini, dan juga nanti dihapus. Nah, di sini. Oke, satu-satu kita mulai dari function construct. Ini kita panggil model, ini karena selalu kita gunakan maka kita panggil sekali. Kemudian untuk di indeks itu yang pertama, berarti di sini adalah mahasiswa. Kemudian ini get all, ini view-nya nanti itu kita buat mahasiswa rekap biar nanti kelihatan perbedaannya.
Ini belum kita bikin, kita siapkan dulu namanya. Kemudian ini add-nya adalah ini data. Kemudian yang di sini juga kita ganti data, yang di sini kita ganti data. Oke, jadi nanti akan memanggil mahasiswa model, kemudian akan dicek rule-nya. Rule-nya tadi kan yang kita wajib isi adalah nama dan jenis kelamin. Nanti kalau validasinya sukses, itu datanya disimpan. Ini kita hapus karena kita belum menggunakannya. Kemudian load-nya ini kita ganti dengan di redirect. Jadi kita redirect ke mahasiswa. Oke, seperti ini. Jadi ini setelah nanti proses simpan, dia akan lari lagi ke controller mahasiswa. Kemudian edit, ini kita cek lagi untuk edit ID. Jika tidak ada ID, maka kembali ke mahasiswa. Seperti itu. Kemudian yang produk ini kita ganti dengan data seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kita copy, kemudian kita paste. Ini juga kita paste, yang ini juga kita paste. Kemudian ini kita hapus, ini juga kita hapus karena kita belum menggunakan session. Ini kita copy, ini kita copy. Jadi setelah proses edit itu sama, ini kembali ke halaman atau ke router mahasiswa lagi. Kemudian fungsi hapus ini sama, ID mahasiswa model.id, redirectnya ini lari ke mahasiswa. Oke, sampai di sini controller sudah selesai. Kita review sebentar. Yang pertama, function construct ini kita pakai untuk memanggil beberapa model ataupun library atau helper yang akan selalu kita gunakan pada controller mahasiswa. Dua hal yang kita panggil, yang pertama mahasiswa model yang sudah kita buat tadi. Kemudian juga form validation karena nanti ada validasi yang ada di sini, maka kita panggil library-nya. Kemudian function index ini nanti akan menampilkan rekap mahasiswa, di mana nanti mahasiswa file rekap mahasiswa ini akan menampilkan data mahasiswa dari semua data yang ada. Maka di sini ada get all. Kemudian add ini untuk menyimpan, jadi menambahkan data dari form tambah. Nanti kita akan bikin di sini public function tambah. Jadi di sini kita akan memanggil this load view v mahasiswa tambah. Nah, fungsinya ketika nanti klik ada link tambah, itu akan menampilkan mahasiswa tambah. Ketika ini sudah ditambah, maka akan proses penambahan atau penyimpanannya akan memanggil ke add yang ada di sini. Kemudian kita bisa copy untuk melakukan edit. Jadi kita ubah atau update ya, update dengan ID tertentu. Kita akan memanggil data mahasiswa, kemudian kita panggil list mahasiswa model get by ID, kita panggil ID-nya. Kemudian ini kita lempar ke view-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau edit untuk mengedit data, ini nanti kita update mana yang mau diupdate. Kemudian ID-nya, nanti ID-nya dipakai untuk memanggil data mahasiswa, satu data tentunya. Kemudian nanti di sini akan kita pakai untuk mahasiswa edit. Setelah itu nanti akan ketika diproses edit akan lari ke sini, maka akan tersimpan, dan kalau sudah sukses tersimpan akan lari lagi ke mahasiswa. Seperti itu. Ini untuk modelnya sudah, kemudian controllernya sudah. Sekarang kita akan membuat view. Di sini ada 3 view yang akan kita buat. Yang pertama mahasiswa rekap, mahasiswa tambah, dan mahasiswa edit. Sekarang kita buat di sini file dulu. Kita buat new file v mahasiswa rekap.
.php. Ini yang nanti kita pakai untuk menampilkan rekap. Kemudian new file v mahasiswa tambah. Ini yang nanti akan kita pakai untuk melakukan penambahan data. Kemudian satu lagi v mahasiswa edit.php. Oke. Jadi nanti ada v mahasiswa rekap, v mahasiswa tambah, dan v mahasiswa edit. Bentuknya seperti apa? Ini akan kita gunakan panduan yang ada di internet juga, yaitu kita menggunakan W3 School Bootstrap 5 yang bisa kita pakai. Misalnya contoh di sini untuk rekap itu kan pastinya dalam bentuk tabel. Nah, ini sekarang kita coba tabelnya seperti apa. Ini bisa kita try yourself. Nah, ini seperti ini, maka ini bisa kita copy. Ini kita copy sampai ke bawah seperti ini. Kemudian kita bawa ke rekap, karena kan ini rekap mahasiswa. Jadi sekarang kita akan ubah di sini misalnya data latihan mahasiswa. Kemudian di sini rekap data mahasiswa. Di sini misalnya kita pakai untuk tambah data. Kemudian ini kita sembunyikan dulu, kita hapus. Oke, sekarang kita coba tampilkan di browser. Di sini kita pakai index.php /mahasiswa. Oke, sudah tampil rekap mahasiswa. Nanti di sini tambah data untuk melakukan penambahan data. Sekarang kita akan ubah kolomnya, kita sesuaikan. Di sini tadi ada ID, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ini kita tadi alamat, kemudian setelah tadi ada email, kemudian nomor HP. Oke. Kemudian tambah satu lagi, nanti di sini kita akan pakai aksi, atau ini dikosongin juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kan ini kita kosong dulu aja biar nanti ada teman-teman lihat perubahannya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini kita samakan, berarti ada 7 kolom di dalam tabel yang kita buat. Jadi kita simpan, kita coba cek. Oke, sudah ID, nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor handphone. Baik, sekarang kita tampilkan datanya dengan kita bisa mengacu ke panduan yang ada di sini. Kita melihat untuk kita coba cek di view. Oke, sekarang kita cek di view. Ini membuat view, kita ikuti. Oke, di sini kan muncul ya. Kita cari yang tabel. Nah, ini kita pakai yang ini. Yang pertama kita pakai for each. Ini kita copy. Nah, ini kita ganti aja row biar gampang ya. Terus yang ada di sini ini bisa kita copy juga yang sudah ditentukan di sini. Nah, ini for each, ini standar di PHP ya, nanti teman-teman bisa pelajari. Oke, kita paste di sini sehingga ini yang memulai, ini yang menutup. Ini kita simpan. Jadi ketika nanti ada penambahan data, dia akan bertambah seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini, row ID mahasiswa. Kemudian di sini row nama mahasiswa. Kemudian row jenis kelamin.
ini row alamat, kemudian row email. Oke, ini row nomor HP. Kemudian teman-teman nanti di sini kan ada untuk edit, kemudian nanti juga kita siapkan untuk hapus. Oke, kita coba tampilkan di sini, tentunya masih kosong. Maaf, ini bukan produk ya, ini mahasiswa, salah ini. Oke, nah, mahasiswa belum ada datanya. Sekarang kita coba bikin form untuk penambahan data. Tadi kan ini rekap, kemudian ini tambah data, ini formnya. Formnya belum ada, kita panggil atau kita cari di sini aja. Kita cari form, di mana form? Ucap form, oke. Ini bisa kita pakai. Kita coba copy aja dari sini. Save. Kemudian kita copy formnya, sama di copy semua ya. Kemudian kita paste di sini. Kita samakan di sini, misalnya jadi form tambah data mahasiswa. Kemudian di sini tambah data mahasiswa. Tadi kan kita panggil ada nama mahasiswa. Ini tipenya teks, bukan email. Emailnya nanti yang bawah. ID-nya berarti nama mahasiswa. Kemudian jangan lupa name-nya, ini wajib, ini nama mahasiswa. Jadi ini placeholder-nya kita pakai nama lengkap. Kita copy aja dari sini. Oke, sudah. Sekarang ini kita hapus dulu. Tadi kan kita pakai nama, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin, kita copy dari sini, kemudian di sini ini juga kita masukkan jenis kelamin. Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian setelah jenis kelamin tadi ada alamat. Nah, ini kita ganti dengan alamat. Ini alamat. Ini kita copy lagi karena sama. Di sini, kemudian nama. Di sini juga alamat. Ini alamat. Oke. Setelah alamat kita copy lagi untuk email. Nah, ini baru di sini kita ganti email. Ini email, ini juga email, ini email, ini email. Oke, terakhir setelah email tadi ada nomor HP. Ini nomor HP. Ini kembali ke teks. Ini kita copy lagi ke ID, kemudian name, kemudian di sini nomor HP. Submit, kita ganti dengan simpan mahasiswa. Ini folder tambah. Oke. Folder tambah itu form tambah itu sebenarnya bisa kita panggil seperti ini, teman-teman. Tambah. Nah, ini sudah muncul. Tetapi biar nggak perlu menulis di situ, maka ketika diklik di sini nanti akan kita bawa ke form tambah. Perubahannya di mana? Perubahannya ada di rekap. Pada form tambah kita pakai di sini ref. Di sini kita akan memanggil
set URL mahasiswa tambah, yaitu memanggil controller mahasiswa pada function tambah. Kemudian kita tutup ya, kita coba refresh. Nah ini kan sekarang sudah berubah seperti ini. Ketika kita klik tambah, kita masukkan misal di sini Marianto laki-laki, alamatnya Yogyakarta, pas emailnya ini, nomor handphonenya kita isi asal aja. Kemudian coba kita simpan. Oke, ini ada yang salah. Salahnya di mana? Salahnya ada di formnya, yaitu di form tambah. Di sini kita belum menentukan metodenya, yaitu metodenya post. Kemudian actionnya juga belum kita ganti. Actionnya kita ganti dengan set URL mahasiswa add, seperti ini. Jadi kalau tadi mahasiswa tambah untuk menampilkan formnya, mahasiswa garis miring add untuk menyimpan datanya. Sekarang kita coba lagi, kita refresh, kita coba tambahkan. Kalau sudah kita simpan. Oke, datanya sudah masuk seperti ini. Jadi nanti ada tambah seperti ini. Coba kita tambah lagi, misalnya seperti ini, alamatnya misalnya, emailnya, ini nomor handphonenya. Kemudian kita simpan, maka sudah ada dua datanya. Sekarang bagaimana kalau mau mengedit dan juga mau menghapus? Nah sekarang kita lanjutkan untuk mengedit dulu. Mengedit ini kita bisa merubah yang ada di rekap. Di menu edit ini kita ahref lagi, kita masukkan linknya. Linknya adalah set URL mahasiswa garis miring update tadi ya, update garis miring $row ID mahasiswa. Ini untuk update, jadi nanti akan menampilkan form edit yang ada di sini. Tapi ini karena masih kosong, ini kita copy aja dari sini. Kalau ini form edit data mahasiswa, edit data mahasiswa. Nanti di sini kita akan ke edit, kemudian garis miring $mahasiswa ID mahasiswa. Ini kembali ke sini ya. Jadi nanti kalau edit kan ada ID. Nah ID-nya itu kita letakkan di sini mahasiswa. Kemudian karena edit ini nanti isinya formnya berarti sudah ada datanya ya. Ini kita coba refresh dulu. Coba kita klik edit. Nah di sini kan belum muncul ini. Harusnya kan muncul record yang mau diedit. Misalnya di sini juga harusnya muncul. Nah, untuk memunculkannya itu kita kembali ke sini dengan menambahkan value dalam tanda PHP $mahasiswa, ada nama mahasiswa. Ini bisa kita copy aja teman-teman, seperti ini. Kita copy di sini, kita ganti menjadi jenis kelamin. Di sini kita tambahkan, kita ganti alamat. Di sini kita tambahkan, kita ganti dengan email. Kemudian di sini juga kita tambahkan, kita ganti dengan nomor HP. Sekarang kita simpan, kita coba tampilkan di sini, kita refresh, maka namanya sudah muncul. Ketika ini kita simpan, dia akan kembali ke sini, tapi kan belum kelihatan perubahannya karena belum ada data yang kita rubah. Sekarang kita coba edit, ini kita lengkapi. Kemudian ini kita simpan.
Ini belum tersimpan. Kenapa? Karena ada satu yang kita ketinggalan. Yang membedakan yaitu bahwa ketika kita akan melakukan edit di data model, itu ada kebutuhan ID mahasiswa yang menjadi filter di sini. Maka pada edit kita tambahkan satu buah input, tipenya kita hidden aja, namanya adalah ID mahasiswa, value-nya kita tambahkan mahasiswa, ID mahasiswa. Ini fungsinya untuk membuat syarat untuk melakukan update data adalah pada ID yang sudah ditentukan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita klik edit. Ini coba kita simpan, maka datanya sudah berubah. Oke, sampai di sini tinggal satu lagi yang perlu kita lakukan, kita proses, yaitu menu hapus. Menu hapus itu bisa kita copy di menu recap, yaitu dari sini. Ini bisa kita copy, kita tambahkan di sini. Kemudian ini kita copy, kita letakkan di sini. Yang ini kita ganti dengan hapus. Tentunya ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Kalau ini delete, maka ini kita hapus. Jadi ini hapus, yang di sini juga hapus. Sekarang kita coba klik menu, refresh dulu, klik menu hapus, maka tambah data tadi sudah kita tambahkan. Maka datanya masuk. Ini bisa kita edit, misalnya ini kita seperti ini, kemudian kita simpan. Oke, sudah. Kemudian kita coba hapus, maka sudah. Baik, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat aplikasi paling sederhana menggunakan CI, baik itu untuk menambahkan data, untuk merubah data, dan juga untuk menghapus data. Di sini ada 5 file yang kita tambahkan. Saya review sedikit. Yang pertama mahasiswa model. Ini yang terkait dengan database. Nama tabelnya apa, nama kolom-kolomnya apa, rule-nya seperti apa. Kemudian di sini fungsi get all untuk memanggil seluruh data yang ada, get by ID untuk memanggil berdasarkan ID yang terpilih. Kemudian fungsi save untuk menyimpan kolom-kolomnya diambilkan dari form tambah. Kemudian update ini untuk mengupdate record yang terpilih berdasarkan form edit. Kemudian hapus itu berdasarkan ID yang dipilih untuk dihapus. Ini untuk di model. Kemudian di controller yang pertama ada function construct. Ini karena ada beberapa function atau ada model atau library yang selalu kita panggil pada function ini, maka kita masukkan di function construct. Kemudian di sini ada index untuk nanti menampilkan rekap, maka di sini namanya v mahasiswa rekap. Kemudian mahasiswa model itu dipanggil semuanya, maka pakai fungsi get all, yaitu yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya fungsi tambah itu hanya berisi form untuk penambahan data yang sudah ada di sini. Kemudian form penambahan data ketika diklik simpan itu akan membawa kita ke proses function add yang ada di sini, menambahkan data. Ketika syarat terpenuhi kita akan lari ke redirect ke mahasiswa atau ke index lagi. Kemudian fungsi update itu untuk mengedit data, akan memanggil form update yang ada di sini. Kemudian kalau sudah diupdate, disimpan, maka akan lari ke edit seperti ini. Syarat terpenuhi, maka dia akan terupdate datanya dan akan dibawa ke controller mahasiswa. Kemudian yang terakhir fungsi hapus untuk menghapus record yang terpilih. Kemudian untuk file view ada mahasiswa edit, ada mahasiswa rekap, ada mahasiswa tambah, dan ada mahasiswa edit. Maka 3 file ini fungsinya adalah yang pertama menampilkan rekap dalam bentuk tabel,
Di sini juga ada menu untuk penambahan data, tadi kita tambahkan di sini. Kemudian untuk memanggil mahasiswa tambah, memanggil form tambah. Kemudian di form tambah nanti kita tambahkan form untuk melakukan penambahan data dan akan dilanjutkan dengan proses penyimpanan data yang ada di sini. Kemudian file yang terakhir yaitu mahasiswa edit, hampir sama dengan tambah, bedanya adalah satu, fungsinya kita berubah ke edit dengan melibatkan ID mahasiswa. Kemudian ada value-nya, di mana ini sudah ada isinya adalah kalau data-data yang record terpilih. Kemudian ada satu lagi yaitu yang menjadi kunci, yaitu ada satu ID, ada satu input ID yang kita sembunyikan, tapi isinya adalah ada mahasiswa ID. Maka setelah semua ini terpenuhi atau sudah kita susun, maka kita bisa melakukan penambahan data dengan menggunakan form tambah. Di sini kita bisa melakukan edit data menggunakan form yang sudah ada, kemudian kita bisa simpan, nanti akan lari ke sini dan seterusnya. Termasuk kita bisa menghapus dengan menggunakan kolom yang ada di sini. Semua ini kita lakukan dengan cepat karena kita sudah menggunakan framework yaitu CI versi 3. Kemudian kita mengikuti tutorial yang ada di Petani Kode, dan untuk tampilan kita menggunakan Bootstrap 5 dengan panduan yang ada di w3school.com. Saya kira itu yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.